Ada berita bikin kaget, 700 dosen CPNS mengundurkan diri. Ada apa ya? Yuk kita coba analisis di Benang Kusut Tata Negara. Ini berita masih baru ya, jadi kita masih belum bisa memastikan ya, masih kita menggunakan hipotesis ya, sambil menunggu nanti faktanya yang terungkap apa ya. Cuman untuk sekedar analisis sebenarnya kita bisa dengan melihat berita-berita sebelumnya ya, sempat viral tuh ya tagar jangan jadi dosen. Jadi ini masalah kesejahteraan dosen ya. Jadi asumsi saya alasan pertama kenapa banyak dosen ingin mengundurkan diri ya karena kesejahteraannya. Kemarin kan sempat ada berita ya dosen PNS, ASN, tukinnya tidak dibayar. Dan baru sekarang dibayar, itu pun juga tidak semua dosen PNS tukinnya. Dan itu tukin yang tahun-tahun sebelumnya juga masih belum jelas tuh. Dan anggaran pendidikan kan memang dipangkas ya, jadi banyak permasalahan lah di dunia pendidikan. Belum lagi yang dosen di perguruan tinggi swasta. Ini ada berita nih ya, gajinya cuma 300.000 per bulan. Saya sendiri seorang dosen merasakan hal itu. Jadi dosen kalau nggak punya penghasilan sampingan, wah nggak akan bisa hidup. Seperti ayam mati di lumbung padi. Jadi harus punya backbone ya dosen supaya bisa menjalankan tugasnya sebagai dosen. Mana anggaran pendidikan dipangkas. Jadi gimana ini ya? Saya menduga nih ya Presiden Prabowo ini nggak concern dengan pendidikan karena anggarannya dipangkas. Giliran anggaran pertahanan dan keamanan tidak dipangkas. Jadi gimana ini? Sepertinya nggak concern ya. Lalu alasan yang kedua, asumsi saya adalah jenjang karir dosen itu nggak jelas. Susah lah banyak persyaratannya ya untuk bisa naik jabatan pangkat ya. Nah untuk puncak karir dosen itu kan menjadi profesor. Jabatan tertingginya adalah profesor. Kita dikagetkan dengan berita profesor abal-abal. Nah gara-gara ini saya gugat ke Mahkamah Konstitusi nih. Tapi ditolak. Jadi alasannya ya memang profesor kehormatan ya. Banyak profesor abal-abal karena memang dibuka ruang bagi profesor kehormatan. Akibatnya katanya ini banyak politisi nih yang mencari gelar profesor secara instan. Padahal untuk jadi profesor itu mati-matian dosen. Jadi pada males lah ngapain. Mending jadi politisi ujungnya bisa cepat jadi profesor. Nah, ini jadi satu permasalahan ya. Bahkan sempat ada tuh politisi ya ditangkap KPK bergelar profesor kehormatan. Nah ini kan kacau ini masalah profesor ini. Jadi pasti jadi banyak yang males ya. Nah alasan yang ketiga asumsi saya adalah kredibilitas akademik sudah rusak. Hal ini dibuktikan dengan apa? Banyak berita mengenai jurnal predator. Belum lagi kasus yang kemarin di UI itu ya, mengenai disertasi Bahlil. Wah itu banyak perdebatan, ada guru besar yang menyatakan itu melukai martabatnya, martabat guru besar
atau martabat UI, marwahnya. Nah, jadi alasannya sudah sangat lengkap nih. Dosen mengundurkan diri alasannya sudah sangat lengkap ya. Jadi ada masalah alasan kesejahteraan, jenjang karir yang nggak jelas, dan kredibilitas akademik yang rusak. Ini kenapa sampai kayak begini ya? Ini presiden serius gak sih? Jepang itu hancur setelah rusak akibat Perang Dunia Kedua, bisa bangkit karena menghargai guru, menghargai tenaga pendidik. Lah kita guru dan dosen diperlakukan seperti ini, dibiarkan seperti ayam mati di lumbung padi. Jadi ini presiden alergi apa ya sama pendidikan ya?